Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Haji Prayoga. NIM saya 19113281. Saya kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta pada kelas Informatika 11. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi input-output pada Linux pada mata kuliah Sistem Informasi. Proses input dan output. Sebuah proses memerlukan input dan output. Bagiannya seperti ini. Apabila kita melakukan input atau instruksi, maka instruksi tersebut akan diproses dan hasil dari proses tersebut menjadi output. Instruksi atau command yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam Linux, input dan output adalah keyboard sebagai input, layar sebagai output, file, struktur data kernel, peralatan input-output lainnya, misalkan network. File descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah yang pertama 0, yaitu keyboard atau standar input. Yang kedua itu angka 1 sebagai layar atau standar output, dan yang ketiga angka 2, yaitu layar sebagai standar error. Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Pembelokan atau redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0 lebih besar atau lebih besar sebagai pengganti standar input, atau 1 lebih kecil atau lebih kecil mengganti standar output. Nanti gambarnya ada di sebelah sini. Lalu selanjutnya pipa atau pipeline, yaitu mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses, yaitu input menuju proses 1, lalu output ke input lagi, lalu di proses 2, dan berakhir di output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input ini dinamakan pipa, yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol. Nanti gambarnya akan saya letakkan di sini. Lalu selanjutnya adalah filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output layar. Contoh filter adalah cat, sort, grep, pr, head, tail, paste, dan lainnya. Sebagai contoh, pada sebuah rangkaian pipa P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P-1 dan Pn, maka P2 sampai P-1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter. P1 sebagai awal dan Pn sebagai terakhir. Boleh tidak difilter. Utilitas yang bukan filter misalnya WHO, ls, ps, lp, lpr, mail, dan lainnya. Beberapa perintah Linux yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain: yang pertama, perintah grep digunakan untuk menyaring masuknya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Yang kedua, perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris
baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui beberapa baris, gunakan option 1. Untuk mengetahui beberapa kata, gunakan option W. Dan untuk mengetahui beberapa karakter, gunakan option C. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Lalu yang ketiga adalah perintah sort. Perintah sort digunakan untuk mengurutkan masuknya berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Lalu selanjutnya perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masuknya, yang ditentukan pada option C. Perintah unit digunakan untuk menghasilkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.